Hari ini kita telah kedatangan seorang tamu, seorang pengamat militer dan dulu pernah menjadi anggota militer juga. Sekarang kesibukan beliau banyak di Kementerian Pertahanan. Langsung saja kita sambut Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siap. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Siap. Sama-sama ya. Siap. Terima kasih Pak. Merupakan suatu kehormatan bisa bertemu dengan Bapak dan menjadi host atau pewawancara untuk menggali pengetahuan yang selama ini mungkin masih lack di Angkatan Darat dan mungkin masyarakat juga ingin lebih dalam mengetahui tentang kegiatan-kegiatan Bapak dan kesibukan Bapak di Kementerian Pertahanan. Selama 37 tahun mengabdi sebagai prajurit TNI, tentunya banyak pengalaman dan tugas operasi yang sudah dilalui. Bisa diceritakan Pak pengalaman jabatan, penugasan selama bertugas di TNI Angkatan Darat? Mas Riko, prajurit itu terutama prajurit-prajurit tempur. Siap. Dia paling takut dan khawatir kalau dia tidak dipercaya untuk mengemban tugas. Dia paling takut. Itu yang harus dihindari. Siap. Yang kedua, sebagai prajurit lapangan, dia juga tidak mau ketinggalan di dalam gelombang-gelombang penugasan. Nah, itu merupakan motivasi yang juga terkena kepada saya pada saat saya memulai tugas di Grup 1 Komando Pasukan Khusus. Pada waktu itu disebut Komando Pasukan Sandi Yuda. Siap. Kebetulan saya itu punya body system sejak saya di Taruna sampai dengan masuk di karier keprajuritan. Body system saya itu adalah Letnan 2 Prabowo Subianto. Siap. Pada saat kita memulai karier di Kopassus, inisiatif datang dari badi kita ini, Pak Prabowo. Kemudian mengajak saya untuk menghadap Komandan Jenderal Kopassus. Waktu itu dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Yogi S. Mehmet. Beliau merangkap Pangdam Siliwangi dan juga merangkap Danjen Kopasanda pada waktu itu. Bayangkan Letnan 2 yang baru latihan komando. Siap. Kemudian belum mempunyai satu latar penugasan apapun di pasukan khusus yang memang modalitasnya adalah penugasan operasi. Jadi kalau kita tidak punya modalitas penugasan operasi, terasa bahwa kita masih anak bayi di dalam satu percaturan pasukan khusus. Siap. Jadi saat itulah kami berdua menghadap Danjen untuk meminta tugas. Pada waktu itu penugasan yang pertama, kebetulan era itu adalah mulainya kita beroperasi di Timur-Timur. Waktu itu di Timur-Timur Pak. Ya. Siap. Jadi akhirnya Komandan Jenderal pada waktu itu melihat bahwa niat pengabdian kita itu didasari oleh panggilan tugas. Itulah yang menjadi pegangan saya ke depan, bahwa
prajurit lapangan itu dia paling takut kalau tidak dipercaya oleh komandannya, satuannya, bahkan negara. Siap. Jadi kita harus merebut kepercayaan dari negara, ya, melalui kesatuan atau komandan. Itu yang mendasari saya untuk mulai berdinas di TNI Angkatan Darat. Nah, kalau pengalaman-pengalaman yang memang menjadi bagian dari perjalanan ini, memang sebagai prajurit, terutama sebagai perwira, kita ibarat tangga, kita harus mulai dari bawah. Siap. Face to face leadership, to be or not to be, itu harus menjadi patokan kita. Pada saat kita mengawali penugasan dalam pembinaan kekuatan di lingkungan TNI Angkatan Darat, maka yang harus menjadi pegangan kita adalah pertama, kita harus memahami dan menguasai masalah teknis. Siap. Yang kedua, kita harus memahami dan menguasai masalah taktis. Dan yang ketiga, kita harus memahami dan menguasai masalah administrasi. Siap. Ini adalah basis perwira untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Siap. Kita tidak bisa melompat, tapi harus kita lewati, dan itulah nantinya menjadi adrenalin bagi perwira, bagi prajurit lapangan dalam menghadapi berbagai tantangan penugasan. Siap. Karena kalau ada adrenalin yang ada di dalam tubuh kita, maka pada saat kita menghadapi tantangan maupun ancaman yang berkaitan dengan penugasan, maka adrenalin itu akan keluar. Itulah yang akan membimbing, guide kita pada hal yang berhubungan dengan masalah taktis, teknis, dan administrasi. Siap. Jadi fondasi kita yang paling penting adalah bagaimana kita menyimpan modalitas adrenalin di dalam penugasan. Semua penugasan punya spesifikasi. Jadi tidak ada penugasan yang tidak punya manfaat. Tetapi kalau kita mau ambil tingkatnya, penugasan yang paling berkesan adalah penugasan pada saat kita di perwira pertama, ya, letnan 2 sampai kapten, yang mempunyai konsekuensi resiko, yaitu to be or not to be. Nah, disitulah fondasi dari penugasan ini akan menjadi adrenalin untuk kita melangkah di selanjutnya. Siap, Bapak. Berarti proses pendewasaan seorang perwira itu didapat dari penugasan. Supaya Betul. memahami basis-basis yang tadi Bapak Betul. sampaikan. Siap, Bapak. Ada 3 kriteria dalam kepemimpinan perwira sejak dia melangkah awal sampai dia berkembang lanjut. Yang pertama adalah pendidikan. Siap. Seorang perwira harus memiliki jenjang pendidikan yang kita kenal dengan bertingkat dan berlanjut sampai ke tingkat yang maksimal. Siap. Dalam pendidikan militer. Yang kedua, seorang perwira dia harus menabung modalitas penugasan yang bervariasi. Dalam bahasa Inggris disebut operational assessment. Siap, Bapak. Jadi education and operational assessment is a part of the leadership. Tapi ada satu lagi yang kita perwira harus bisa
menabung dalam perjalanan karir kita adalah self development. Apalagi di era digitalisasi, apalagi di era informasi yang begitu. Tantangan adalah self development. Siap. Karena pendidikan militer kita itu akan terbatas. Kalau kita dalam 37 tahun, paling sepertiga waktunya itu untuk pendidikan militer. Ya enggak? Kalau kita dalam 37 tahun, paling 2/3 itu untuk operational assessment. Nah, kalau kita mau lengkapi dengan self development, maka kita menjadi 3/3. Jadi keutuhan dari satu leadership adalah dia mempunyai latar pendidikan, Siap. dia mempunyai latar penugasan, dan dia memiliki self development. Apakah dia sarjana, strata 1, strata 2, strata 3, bahkan sampai profesor. Sebab itu akan memperkuat kepemimpinan kita. Siap Bapak, terima kasih. Berarti pembinaan karir itu diisi dengan pendidikan, dengan latihan, dengan penugasan supaya menjadi perwira yang lengkap, self development yang disampaikan Bapak tadi. Siap. Dari semua pengalaman dan jabatan yang pernah Bapak emban selama 37 tahun itu, ada yang paling berkesan menurut Pak Safri, izin? Yang berkesan itu biasanya yang menyangkut soal mempertahankan hidup. Siap. Ya, to be or not to be. Di dalam perjalanan taktis ada to be or not to be. Di dalam latihan ada to be or not to be. Di dalam strategi militer ada to be or not to be. Ya. Kalau kita perwira ini sebetulnya kita akan selesai di masalah strategi itu pada saat kita di perwira tinggi. Nah, yang berkesan dalam seorang perwira menjalani masalah strategis adalah bagaimana dia mempertahankan prinsip-prinsip pemikiran. Prinsip-prinsip pemikiran ini di dalam satu strata strategi itu sangat mempunyai pengaruh di dalam memberikan kontribusi kepada kelangsungan hidup negara kita. Saya pernah menjadi panglima di Jakarta menghadapi situasi yang berkaitan dengan ancaman kelangsungan hidup negara. Di situ seorang panglima dituntut untuk menunjukkan dua hal. Bagaimana dia mempertahankan filosofi pengabdian, dan yang kedua bagaimana dia mempertahankan prinsip dari pengabdian sebagai prajurit. Karena filosofi dan prinsip keprajuritan itu adalah benteng di dalam kita mempertahankan kelangsungan hidup negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu yang saya pernah alami, sehingga to be or not to be itu adalah kita harus berani mengambil risiko. Siap. Berani mengambil keputusan. Keputusan taktis mempunyai efek masalah strategis. Nah, itu yang saya ambil sepanjang saya mengalami tantangan penugasan pada skala strategis. Kalau pada skala taktis, saya kira kita harus memang pada saat pangkat
perwira pertama harus terbiasa dengan penugasan operasi. Sebab itulah mengasah pisau kemampuan kita untuk maju kepada tingkat yang lebih tinggi. Siap. Kemudian saat ini Bapak menjabat sebagai asisten khusus 1 di Kementerian Pertahanan. Kami ingin, yang muda ini ingin menggali, Pak. Kira-kira dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada sekarang, kalau sistem Hankamrata yang dari dulu kita anut, dengan pembelajaran perang Rusia-Ukraina yang sedang berjalan saat ini, apakah sistem pertahanan yang kita anut itu masih relevan, Pak? Justru dengan mempelajari perang Rusia-Ukraina, kemudian kita mundur lagi ke belakang, bagaimana negara mempertahankan kedaulatannya menghadapi penjajahan, maka kesimpulan yang kita bisa ambil bahwa sistem pertahanan kita yang bersifat pertahanan keamanan rakyat semesta itu masih tetap valid dan justru perlu ditumbuh kembangkan, menyesuaikan dengan era teknologi dan perkembangan generasi milenium militer yang juga ada di dalam generasi bangsa kita sekarang ini. Jadi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah jawaban yang dari masa ke masa yang harus kita jaga dan terjaga. Sebab kalau kita jaga saja, tidak terjaga, kita jangan sampai kehilangan kontinuitas. Nah, banyak hal di dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang sekarang itu perlu kita kembangkan adalah bagaimana kita sekarang, terutama dengan adanya era digitalisasi dan juga kita mempunyai beban generasi milenium, maka sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu kita perlu kaji kembangkan. Ya, sebagai contoh, sumber daya manusia kita itu tidak boleh berhenti untuk kita berikan satu pasokan pertama, pasokan historis perjuangan. Yang kedua, pasokan nilai-nilai yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam bagaimana satu generasi menyumbangkan mereka punya talenta, bagaimana mereka punya kemampuan untuk dia persembahkan di bidang profesinya masing-masing di dalam rangka ikut serta menyumbangkan bagaimana kedaulatan negara itu bisa terjaga dan bagaimana martabat bangsa itu bisa terangkat agar kita itu terhindar dari berbagai ancaman dan tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun yang juga muncul dari luar. Jadi Hankamrata ini harus mempunyai dimensi kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, dan agama. Jadi pendahulu kita di dalam memberikan satu referensi-referensi intelektual masih valid. Yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan, tidak hanya sekedar menangkap maknanya, tapi mengembangkan apa yang sudah digarisbawahi oleh para pendahulu kita. Jadi sistem Hankamrata kuncinya adalah bagi Indonesia adalah hal yang paling mutlak untuk kita tumbuh kembangkan.